Saya beri tema hari ini adalah menjadi Kristen yang normal. Ya, menjadi Kristen yang normal. Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi, di masa pandemi seperti ini, alam ini, bumi ini sedang mengalami ketakutan, Bapak Ibu. Dua situasi ketakutan saudara yang harus mereka sampaikan hari ini. Satu, ketakutan ada dua. Satu, ketakutan yang benar. Ketakutan yang benar adalah ketakutan yang perlu, Bapak Ibu. Ya, ketakutan yang benar adalah ketakutan yang perlu. Ketakutan yang perlu ini membawa kita kepada Tuhan, membawa kita mendekat kepada Tuhan, membawa kita kepada perenungan firman Tuhan, membawa kita bertanya-tanya kepada Tuhan. Ini ketakutan yang perlu. Ini ketakutan yang baik. Yang kedua adalah ketakutan yang tidak perlu, ketakutan yang tidak baik. Karena ketakutan yang tidak baik itu, ketakutan yang tidak perlu membawa kita kepada iblis, membawa kita kepada roh-roh jahat. Kita seolah-olah percaya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan ini, Bapak Ibu, akan membawa kepada kita kebinasaan, Bapak Ibu. Sehingga setiap orang mulai ketakutan. Bahkan ada orang-orang yang paranoid, Bapak Ibu. Paranoid. Ada teman saya yang katakan, "Ray, aku cuci tangan 25 kali satu hari." Oh, bagus. Loh, kok bagus? Iya, bagus. Memang anjuran pemerintah cuci tangan setiap saat. Maksudnya kalau menemukan sesuatu yang kita curiga, ya kita cuci tangan. Tak masalah. Oh, jadi tak masalah deh? Tak masalah. Yang masalah adalah paranoid, ketakutan yang berlebih. Ini yang salah. 5 kali Bu cuci tangan satu hari. Tapi kalau mau cuci tangan karena penuh dengan ketakutan, mati nanti. Ini adalah ketakutan yang tak perlu. Jadi Bapak Ibu, ketakutan yang perlu adalah ketakutan yang membuat kita mendekat kepada Tuhan. Bahwa di banyak tempat sekarang orang mulai mengerti apa arti beribadah, Bapak Ibu. Ya, beribadah ternyata tidak tergantung oleh tempat, beribadah tidak tergantung oleh waktu, beribadah tidak tergantung oleh situasi. Beribadah adalah membawa diri kita kepada Tuhan. Nanti saya sampaikan ini di dalam pemaparan saya berikutnya, Bapak Ibu. Lantas apa itu normal? Apa itu normal, Bapak Ibu? Sering sekali orang mendasarkan situasi yang normal sebagai satu kebiasaan. Makanya kita katakan selama 2 bulan lebih ini kita tidak normal. Secara sosial memang kita tidak normal. Secara sosial kita terbatasi. Makanya ada social distancing, ya. Kita terbatasi. Kita tidak bisa lagi melakukan aktivitas seperti kita sebelumnya, Bapak Ibu. Ini adalah satu kenormalan yang dibangun atas kebiasaan. Kalau sudah biasa berpuluh tahun, maka kita katakan inilah yang normal. Tapi saya katakan Bapak Ibu bahwa belum tentu itu adalah hal normal. Bukan karena kita lakukan berpuluh tahun atau beratus tahun menjadi budaya, menjadi adat, menjadi kebiasaan, atau sesuatu yang kita lakukan mungkin beberapa tahun, tiba-tiba kita tidak melakukan lagi, kita merasa tidak normal. Menjadi Kristen yang normal itu tema kita hari ini. Tapi kita perlu mengerti apa artinya normal. Hanya karena sudah biasa disebut normal, no, itu salah. Ya Bapak Ibu ya, kenormalan bukan karena kita biasa. Jadi kalau penjahat sudah biasa nolong, kalau penjahat sudah biasa merampok, apakah itu normal? Tidak. Karena profesinya dia penjahat, atau dia pencopet, atau dia misalnya merampok, pencuri, sudah beberapa tahun menjadi pencuri, apakah itu menjadi kenormalan? Itu normal buat dia. Tapi kenormalan bukan karena kebiasaan, Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu, kita ini ada AC nih Bapak Ibu ya. Kalau kita mematikan AC dengan cara apa? Dengan cara ambil remote dan kita tekan on off-nya, mati. Tapi kalau ada orang mematikan AC-nya dengan mematikan MCB di sana, mematikan benda-benda elektronik seperti AC seperti ini, dia di rumah itu melakukan seperti itu, atau orang yang ada di rumah itu melakukan seperti itu, apakah itu normal? Hanya karena terus-menerus dilihat oleh anaknya, bapaknya, oh bapak biasanya kalau matikan radio, matikan TV, matikan apa, dia langsung explore itu apa? MCB. Apakah itu normal? Bukan.
Kita mematikan AC dengan remote karena memang berdasarkan petunjuk yang benar dari yang memproduksi itu, perusahaan manufaktur itu, maka kita mematikan dengan remote. Itu yang normal. Normal berarti artinya bahwa kita harus melakukan segala sesuatunya itu sesuai dengan prosedur, sesuai dengan hukum yang benar. Nah, kalau saya berbicara hukum, berarti saya sudah mulai masuk. Kalau demikian adanya, kalau normal itu adalah karena orang mengerjakan sesuatu berdasarkan hukumnya, berdasarkan prosedurnya, berdasarkan SOP-nya. Kalau masuk kantor jam berapa masuk? Ada kantor masuk jam 8, ada 7.30, ada 8.30. Kalau orang masuk di luar jam itu, maksudnya lewat jam itu, apakah itu normal? Tidak normal, karena sudah menyalahi prosedur dan mendapatkan konsekuensi semacam punishment atau hukuman atas dia. Bapak Ibu sebagai orang Kristen, kita harus mengerti bagaimana menjadi seorang Kristen yang normal. Mari kita buka firman Tuhan dari Markus 4 ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya ke-41. Ya, saya saja baca Bapak Ibu ya, biar saya atur waktunya karena waktu saya terbatas. Bapak Ibu ya, tak terasa sudah 15 menit ya. Oke. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, "Siapa orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu, di sini ada situasi yang tidak normal dan Yesus sedang mengatakan itu. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Yesus mengatakan apa yang diperbuat sebelumnya. Yesus kira-kira bilang begini, "Murid-muridku, bukankah engkau sudah melihat banyak hal yang saya perbuat? Bukankah engkau lihat bagaimana Allah Bapa mengerjakan ini semua? Tetapi kenapa engkau takut dengan situasi?" Yesus sedang mengatakan kalian sedang tidak normal. Kalian sedang mencoba mengerti sesuatu dengan pemahaman kalian. Tetapi ketahuilah pemahaman yang benar adalah pemahaman karena firman Tuhan. Pemahaman karena perkataan ilahi, perkataan Tuhan, perkataan yang sesuai dengan hukum-hukum yang disampaikan oleh Tuhan. Bapak Ibu, di ayat 39 dikatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita akan binasa?" Sekarang ini situasi seperti ini, hampir setiap murid mengatakan mungkin seperti itu. Dalam bahasa-bahasa yang berbeda-beda Bapak Ibu, tapi intinya sama. Di manakah Tuhan? Ada beberapa tulisan, ada beberapa perkataan atau pertanyaan. Di mana situasi Tuhan saat seperti ini, Pak? Nah, saya juga ditanya. Di mana Tuhan? Apalagi terlebih beberapa hamba Tuhan, para pendeta yang di Bandung, Jakarta yang meninggal ya. Mereka bertanya-tanya. Seolah-olah kita mengira ini bahwa kita harus umur panjang barulah kita benar-benar melayani. Sehingga kita kata, tapi Pak Pendeta itu mungkin kurang benar. Hati-hati. Kalau begitu pemikiranmu, itulah pemikiran berdosa. Pemikiran berdosa adalah pemikiran yang penuh ego. Pemikiran berdosa adalah pemikiran yang memberikan keuntungan bagi diri kita sendiri. Kita merasa beruntung kalau kita berumur panjang. Saya pun tentunya tiap hari kalau saya berdoa, kiranya Tuhan kau berikan aku umur panjang, 70-80 tahun kalau bisa, supaya ada kesempatan aku bisa melayani lebih lagi,
supaya bisa kuliah anak-anakku, terutama yang laki-laki melayani Tuhan, dan semua anak-anak yang perempuan bisa melayani Tuhan menjadi pelayan worship leader karena mereka punya talenta di musik dan bernyanyi. Saya berdua buat anak saya yang laki-laki berdua. Saya beri namanya anak-anak saya Dave and Jonathan, Daud dan Jonathan, sehati. Dan itu saya doakan di tempo ratapan ketika istri saya masih hamil waktu kami sama-sama ke Yerusalem. Dan Tuhan berikan benar, ternyata anak laki-laki, saya beri namanya Jonathan bin Graham. Saya ingin supaya apa, dia sehati dengan abang untuk melayani Tuhan. Tiap hari anak saya sampaikan bahwa yang paling penting adalah melayani Tuhan. Anak saya walaupun umurnya masih seperti itu, saudara, semua anak saya sudah baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu 3 kali. Dan tahun ini mereka menyelesaikan 4 kali. Bukan soal mengerti, tetapi mereka mulai mendengar, melihat pada saat nanti benih firman Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, banyak sekali kita mungkin merasa Tuhan kok kau tak peduli, Tuhan kenapa begini? Waktu Stefanus belum begitu muda meninggal, apa komentarnya? Waktu Yohanes luar biasa, Yohanes Pembaptis, saudara, dipenggal kepalanya, apa komentar, apa pendapatmu? Apakah Yesus tidak adil? Apakah Allah Bapa tidak adil? Kita tidak mengerti rencana Tuhan. Yang kita mengerti adalah rencana Tuhan itu baik. Amin. Amin. Nah, di ayat 40 dikatakan oleh Yesus, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ini yang saya katakan tadi, mengapa takut? Kalau ketakutan yang perlu seperti dikatakan tadi di ayat 41, mereka mulai terheran-heran. Karena dikatakan sana sangat takut. Ada kata-kata sangat takut ya. Di ayat 41 dikatakan apa? Ya, mereka menjadi sangat takut. Jadi lebih takut daripada sebelumnya, kira-kira begitu. Mereka menjadi sangat takut. Rupa-rupanya mereka menjadi sangat takut. Ini orang siapa sebenarnya? Sampai danau angin ribut, tahu kan begitu tenang setelah dihardik. Luar biasa. Ini ketakutan yang perlu. Ketakutan yang perlu. Wow, Tuhan kita begini, begono. Setelah kita belajar, wow, Tuhan kita itu penuh kemurahan. Wow, Tuhan kita mengampuni kita sekalipun kita banyak dosa, sekalipun setiap hari kita berdosa, tetapi Tuhan kita tidak berhenti memberikan pengampunan. Bahkan Dia mengangkat kehidupan kita. Dia Allah yang kasih. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku, jangan miliki ketakutan yang tidak perlu, miliki ketakutan yang perlu. Lewat pandemi ini, ketika pandemi ini sudah berlalu, maka biarlah kekaguman demi ketakutan yang perlu itu semakin bertumbuh dalam kehidupan kita. Wow, Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita itu luar biasa menjaga dan memelihara hidup kita. Tuhan kita itu luar biasa ketika Dia memberikan ide baru pada saat saya, ide bisnis pada saat saya mengalami masalah seperti ini. Sehingga keluarga saya membuat kue tiap hari. Di keluarga ini juga ada membuat kue tiap hari. Di keluarga saya hampir tiap hari bikin kue. Di tempat-tempat lain, tapi saya baca banyak orang baca mulai membuat kue, saudara. Dalam saya harus tempat lupa ingat. Nah, saudara yang terkasih, ketakutan yang tidak perlu adalah ketakutan karena takut tak tidak dapat jodoh. Ketakutan akan bakal menjadi pengangguran. Ketakutan sehingga anaknya dibawa ke dukun. Ini ketakutan yang tidak perlu. Ini ketakutan saudara yang tidak perlu sehingga mereka datang kepada roh jahat, pada iblis, saudara, dibawa anaknya ke dukun. Sehingga dia menikah karena takut tidak dapat jodoh, menikah dengan asal-asalan. Dia akhirnya menjadi pengedar narkoba karena takut menganggur. Ini ketakutan yang tidak perlu, Bapak Ibu. Ketakutan yang tidak bermanfaat. Nah, oleh sebab itu orang-orang yang Kristen, orang-orang Kristen yang normal adalah orang-orang Kristen yang mengerti bahwa hidupnya harus berdasarkan hukum, berdasarkan prosedur. Itu yang saya katakan definisikan Kristen yang normal. Waktu Yesus memilih Musa untuk melakukan penugasan penyelamatan, membawa umat Tuhan Exodus dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Lalu mereka sebelum sampai ke tanah perjanjian, mereka dibentuk oleh Tuhan di gurun pasir. Mereka mengalami masa-masa di mana mereka harus di-training, saudara. Di-training untuk apa? Supaya orang Kristen ini menjadi normal. Kristen yang normal adalah Kristen yang tahu hukumnya. Saudara tahu apa proposal daripada Musa datang kepada Firaun yang diminta oleh Tuhan, diminta oleh Bapa?
Dia katakan kepada Firaun, biarkanlah umatku itu pergi beribadah di gurun sana. Berulang kali, 10 kali dikatakan seperti itu. Biarkanlah umatku pergi untuk beribadah. Poin pertama, saudara, karena waktu saya persingkat. Yang pertama, Kristen yang normal adalah Kristen yang mengerti arti ibadah. Kristen yang normal adalah Kristen yang mengerti bagaimana beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, maka hukum-hukum disampaikan oleh Musa kepada umat Israel saat itu. Jikalau mengalami ini, jikalau ada kasus seperti ini, begini penyelesaiannya. Diberitahukan saudara. Selain itu Tuhan juga memberikan penjagaan. Dia Jehovah Jireh. Dia sediakan tiang awan, tiang api, roti mana, air keluar dari batu, burung, daging dikirimkan buat umat Tuhan itu. Ini menjadi gambaran penting bagi kita. Selama masa pandemi ini, Tuhan juga sedang mempersiapkan kita semua. Tetap berharap kepada Dia, tetap beribadah, menghormati Tuhan, saudaraku. Baik, yang berikutnya Bapak Ibu. Seorang Kristen yang normal adalah seorang yang rajin beribadah. Seorang Kristen yang normal adalah yang rajin berdoa, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya cerita sedikit selain tadi beribadah, saya persingkat aja ya Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah berdoa. Bapak Ibu, waktu murid-muridnya melihat Yesus berdoa, lalu tiba-tiba, saya gak usah buka ayatnya, karena rata-rata kita udah baca ayatnya ya. Waktu itu murid-muridnya bertanya begini, Guru, Rabi, ajarinlah kami bagaimana berdoa. Dikatakan seperti itu. Apakah murid-muridnya tidak mengerti berdoa? Apakah murid-murid tidak pernah melihat orang berdoa? Tentu saja tidak. Kalau dimaksud doa yang dimaksud adalah semacam ritual, seremonial. Kalau dikatakan seperti itu, maka mereka pasti sedang melihat Yesus berbeda di dalam doa. Amin. Dia melihat ada sesuatu perbedaan ketika Yesus berdoa, sehingga dia katakan, Guru, ajarilah kami berdoa. Oleh sebab itu maka kita penting belajar berdoa. Markus 1:35 mengatakan bahwa pagi-pagi benar Yesus datang berdoa. Dia sendiri berdoa kepada Bapa. Pagi-pagi benar dia berdoa. Dia tahu misi, dia tahu visinya di dalam kehidupan ini. Dan dia selesaikan itu nanti di kayu salib. Di dalam mengerjakan semua ini, dia juga berdoa. Yesus yang adalah Allah sendiri berdoa Bapak Ibu. Tapi dia berdoa dari sisi kemanusiaannya. Dia berdoa supaya menjadi ada contoh, prototipe bagi kita sebagaimana kita harusnya hidup. Yesus adalah contoh yang sempurna bagaimana kita hidup. Yesus adalah contoh Kristen yang normal. Yesus sedang menunjukkan semasa dia hidup, semasa pelayanannya, bahwa beginilah Kristen yang normal. Kristen yang normal adalah Kristen yang taat kepada hukum. Kristen yang normal adalah taat kepada prosedur-prosedur yang dibuat oleh Allah Bapa di surga, yang sudah disampaikan dalam kitab Taurat. Bagi kita umat perjanjian baru, yang sudah disampaikan dalam kitab perjanjian baru. Ada banyak prosedur-prosedur, ada banyak hukum-hukum yang kita bisa pelajari, hukum-hukum rohani dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan kalau kita menjalankan itu, maka kita menjadi Kristen yang normal. Kalau kita menjadi Kristen yang normal, maka masa-masa ketakutan kita alami secara jiwani karena kita tinggal dalam kemah yang sementara. Tapi kita punya roh yang luar biasa, roh yang tidak bisa dijamah oleh roh jahat. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita hidup secara normal, artinya kita hidup tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, tunduk kepada hukum-hukum yang disampaikan oleh Tuhan. Waktu Yesus menyelesaikan itu semua, dia menyelesaikannya 100% sepenuhnya, benar-benar komplit, sempurna, perfect. Lalu dia pergi ke surga. Dan dia katakan kepada murid-muridnya, dan perkataan yang sama, karena kita adalah murid-muridnya, kita adalah umatnya. Janganlah kamu khawatir, aku pergi ke sana menjadikan tempat bagimu. Tetapi aku akan memberikan kepadamu seorang penolong penghibur. Yohanes 14:26 dikatakan, itulah Roh Kudus yang menuntun kita kepada
seluruh kebenaran. Roh Kudus yang ada di dalam hatimu, di dalam rohmu, di dalam roh saya, menuntun kita untuk sempurna, menuju kesempurnaan. Sekalipun mungkin kita tidak bisa sempurna seperti Yesus Kristus, tetapi Bapa mengatakan, Matius 5 ayat 8 katakan kepada Yesus, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Berarti Tuhan Yesus menuntut kita untuk kita sempurna, dan contoh yang sempurna adalah Yesus Kristus. Kita harus mengerjakan yang menuju kesempurnaan. Walaupun mungkin kita tidak sempurna, tapi kita terus harus belajar. Ada banyak perkara-perkara rohani dalam kehidupan ini yang disediakan bagi setiap orang percaya. Tetapi kalau kita tidak menanggap, tidak merespon, tidak mengerjakan itu, hanya sampai di kepala, kita menjadi besar kepala, kita menjadi sombong, kita tidak melihat sesuatu kuasa yang Tuhan kerjakan pada hidup kita. Makanya muncul banyak teolog-teolog. Sekolah teologi kalau membuatmu tidak mengalami Tuhan untuk apa? Sekolah teologi membuat kita hidup benar, mengarahkan hidup benar. Yes! Tetapi sekolah teologimu harus membuat engkau mengalami Tuhan dalam kehidupanmu. Sekolah teologimu tidak membuat kuasa yang ada padamu tidak bergerak oleh karena banyaknya pengetahuanmu. Saya sering mengambil S2 teologi. Tetapi saya katakan, Bible study without Bible experience is pointless. Belajar firman Tuhan tanpa mengalami firman Tuhan itu nggak ada gunanya, sia-sia. Tapi jangan katakan pula kita tak perlu belajar firman Tuhan. Kuasa-kuasa, bagaimana menyatakan kuasa kalau kita tidak tahu prosedur? Mengerti hukum, mengerti prosedur dari surga, baru kita mengerti bagaimana menyatakan kuasa kepada Tuhan. Makanya sekarang ribut kemarin itu soal yang denominasi ini, denominasi itu. Dua-duanya bisa benar. Yang satu ini menegur kita supaya kita punya cara pandang yang benar kepada Tuhan. Jangan asal-asal segala macam, jangan kira-kira, jangan mengira bahwa hidup kita ini sekedar mujizat yang sesuatu fenomenal. Iblis bisa menyamar sebagaimana, tak terlalu. Makanya perlu kita belajar firman Tuhan, perlu belajar sekolah teologi. Kalau ada waktu, ya. Tapi jangan lupa perlu mengalami firman Tuhan dari apa yang kita pelajari. Bapak Ibu, Yesus Kristus adalah contoh daripada seorang yang normal, contoh seorang yang percaya normal kepada Tuhan. Pak, kalau begitu kita nggak normal. Saya katakan kita, ya Bapak Ibu, kalau kita melakukan sesuai prosedur dari surga, sesuai hukum-hukum, maka kita jadi normal. Seorang Kristen yang normal, saya mulai tadi, adalah seorang yang selalu beribadah kepada Tuhan. Seorang yang normal adalah orang yang rutin, rajin membangun mesbah doa kepada Tuhan. Terkait doa Bapak Ibu, doa ada 4. Yang pertama, doa itu haruslah relasi hubungan. Banyak orang berdoa tidak mengerti arti doa karena dia tidak mengerti bahwa doa itu adalah relasi. Doa itu hubungan, membangun hubungan kepada Tuhan. Maka sering sekali kita tidak melihat jawaban doa atas kehidupan kita karena kita waktu berdoa kita tidak membangun relasi. Jadi Bapak Ibu, bangunlah doa kita karena hubungan pada relasi. Kenapa? Karena Mazmur 139 mengatakan, sebelum engkau mengeluarkan perkataan dari mulutmu, bahkan dari jauh aku mengerti pikiranmu. Artinya sebelum kita berdoa, doa secara fisik ini, doa seremonial ini, kalau kita kerjakan ini hanya sekedar bahasa-bahasa yang keluar dari mulut, bahasa-bahasa kebiasaan kita, Bapak Ibu, bukan itu yang ditunggu oleh Tuhan. Yang ditunggu Tuhan adalah hati yang rindu membangun hubungan dengan Tuhan, rindu untuk membangun ketergantungan kepada Tuhan. Bukan soal bahasa yang kita sampaikan, tetapi ada koneksi, ada hubungan yang intim kepada Tuhan. Makanya Tuhan bilang, jika engkau berdoa, masuklah ke kamarmu, kunci gerakmu. Itu artinya apa? Bahwa dengan kesendirian kita kepada Tuhan, kita jangan diganggu, jangan terdistorsi dengan banyaknya kehidupan polemik dalam kehidupan kita ini. Ya, dipikirin begini, bagaimana koloni, bagaimana pekerjaan, bagaimana olahraga, bagaimana pelayanan, bagaimana bisnis, semua dipikirin. Ya, kita pikirin pasti otomatis ya, otomatis kita pikirin. Tapi kalau dipikirkan akan selesai. Tidak. Karena itu apa yang kita lakukan? Selain kita pikirkan, kita ajak bicara Tuhan. Tuhan apa yang harus dilakukan di masa-masa pandemi seperti ini? Minta jawaban dari dia, apa yang harus kita lakukan
sepanjang hidup. Itu arti doa. Yang pertama harus membangun relasi. Doa yang dijawab Tuhan adalah doa karena relasi. Karena tahu dia harus membangun hubungan dengan Tuhan, hidup pada Tuhan. Pengalaman saya Bapak Ibu mengenai doa membangun relasi. Ternyata ketika kita bangun hubungan dengan Tuhan, ya, ketika kita berdoa dengan satu kesadaran bahwa serahkan kepada Tuhan untuk membangun hubungan dengan Tuhan, maka ketika kita bangun lama kelamaan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, Bapak Ibu, ini pengalaman saya, kita bahkan lupa apa yang kita minta sama Tuhan. Kita bahkan tidak penting lagi memikirkan apa yang kita minta tadi dari Tuhan. Kenapa? Karena ada hadirat Tuhan. Karena ada hadirat Tuhan yang kuat dalam diri kita, dalam hati kita. Karena mata kita mulai terbuka, mata kita mulai melihat dengan jelas. Mata kita mulai mengerti apa maksud isi hati Tuhan. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan perkenankan kita mengerti, sehingga kita bisa melihat apa yang kita minta sebelumnya adalah hal yang kecil, dan kita bilang, malu Tuhan minta itu. Udah Tuhan, aku malu minta itu Tuhan. Aku mau yang ini Tuhan. Aku mau bersama-sama dengan Tuhan. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang ada di tempat ini, yang ada di rumah yang mendengarkan acara ini, berapa banyak engkau mengalami masa-masa seperti ini? Jika engkau mengalami itu terjadi karena hadirat Tuhan yang kuat di dalam hatimu. Kehadiran Tuhan yang kuat di dalam doa, di kamarmu itu. Itulah doa yang dibangun oleh relasi. Yang kedua, doa itu harus punya motivasi yang benar. Di Yakobus 4 dikatakan, saudara, engkau berdoa tetapi engkau tidak mendapatkannya. Kenapa berdoa tapi tidak mendapatkannya? Yakobus 4 itu. Karena engkau berdoa, ini doa egois. Engkau berdoa supaya itu memuaskan hawa nafsu. Ini motivasi yang salah. Ini bukan doa yang benar. Ini bukan doa yang Tuhan ingin dengar. Doa yang Tuhan dengar adalah kita punya motivasi yang kuat untuk berbuat sesuatu kepada orang banyak. Pelajari nanti siapanya waktu ya. Nah Bapak Ibu, yang ketiga adalah doa itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, kita bicara dengan sahabat kita bicara dengan orang tua kita, ya, kita bicara dengan orang tua kita. Dan kita tahu kalau saya minta ini kepada bapakku, kepada mamaku, kalau minta ini aku pasti kasihnya. Kenapa? Karena kita tahu kehendak bapak kita. Pak, aku minta uang berapa? Mau kemana nak? Aku mau les musik. Aku mau les ini supaya aku bisa nanti Pak melayani Tuhan. Bapaknya mau kasih apa enggak? Bapaknya langsung kasih. Kenapa? Karena si anak tahu itu kehendak bapaknya. Minta kepada Bapa di surga kehendak dia. Jangan terlalu banyak kita meminta menuntut. Doa menuntut itu, ya saudara, membuat kita kadang-kadang gak percaya Tuhan. Perlu gak nuntut sesuatu pada Tuhan? Perlu, ya. Tapi jangan hiperbolis, jangan over, sehingga kita seolah-olah tidak percaya pada Tuhan. Yang ketiga ini, doa itu haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang keempat, doa itu harus kita percayai. Jadi kita sudah selesai doa, kita percaya bahkan bahwa Tuhan akan kasih. Kalau kita berdoa dan tidak mempercayainya, lalu apa artinya kita berdoa? Doa yang formalistik, doa yang karena kebiasaan. Ini doa yang tidak Tuhan suka. Di Hosea 6 ayat 6 dikatakan, Bapak Ibu, bahwa saat itu dikatakan nabinya, waktu semua umat Israel saat itu memberikan persembahan korban sembelihan, korban bakaran. Lalu apa yang dikatakan Allah lewat nabi? Dikatakan apa? Bukan korban sembelihan, korban bakaran yang kuminta, tetapi aku menyukai pengenalan akan Tuhan. Dia mau supaya kita mengenal pribadinya Tuhan. Ini adalah yang Tuhan inginkan ketika kita membangun mezbah dan membuat korban kepada Tuhan. Kita mengenali Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan pada kairosnya Tuhan, pada waktunya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan.
Karena kehidupan itu adalah karena perkataan Tuhan. Di dalam Kejadian 2 ayat 7 juga dikatakan, setelah dibentuk Adam, saudaraku, lalu dikatakan di ayat Kejadian 2 ayat 7, Allah menghembuskan rohnya, nafasnya kepada apa yang dibuat tadi dari tanah yang panah itu, sehingga kemudian apa? Maka menjadi satu makhluk hidup. Itulah yang bernama Adam. Perkataan Tuhan itu membawa kehidupan. Jadi kalau dalam kehidupan kita mengalami banyak hal, lebih banyak memperkatakan firman Tuhan. Walau tampak suram, walau tampak kelam, walau tampaknya tidak ada pertolongan, tapi ketika baca firman Tuhan, akulah pertolonganmu, maka kita semakin kuat. Nah, oleh sebab itu di bagian akhir ini Bapak Ibu, saya menyampaikan bahwa ada 7 nama Allah. Kira-kira begitu, 7 nama Allah pada motif ya. Mungkin salah satunya tahu kita kan Jehovah Jireh. Ya, kita harus mengerti bahwa Allah kita. Ya. Dia adalah Jehovah Jireh. Baca di Kejadian 2 ya. Waktu dipersembahkan, dipersembahkan, Bapa di surga sudah melihat Abraham ini mengerjakan sesuai hukum. Dia percaya dalam batinnya, dia percaya ada visi yang diberikan kepada Tuhan itu, diberikan Tuhan kepada dia dan itu nyata, sehingga dia membawa anak Ishak. Dia tahu Tuhan akan menyediakan, dan benar saat itu Tuhan sediakan dong bayi. Jangan itu dong bayi. Lalu saat itu dikatakanlah bahwa gunung itu dengan visi Tuhan menyediakan. Allah kita yang pertama adalah Jehovah Jireh, ya. Lalu Jehovah Jireh, Allah kita adalah Allah yang menyediakan. Yang kedua, Allah kita adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Bahkan dikatakan di dalam Keluaran 15, ya, Keluaran 15 dikatakan, Allah sendiri mengatakan, akulah Allah yang menyembuhkanmu. Dikatakan kepada umatnya. Dia adalah Jehovah Rafa. Jadi kalau kita mengalami sakit, penyakit, mengalami hal-hal yang disebut kesakitan, baik kesakitan badani, kesakitan jiwani, Bapak Ibu, suntuk pikiran atau bagaimana lagi begini, mulai kita sakit, mulai susah tidur, mulai insomnia dan macam ya, mulai macam-macam penyakit. Saat itu adalah saat penting untuk mendeklarasikan, bilang, yes, Engkau adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Amin. Yang ketiga, Jehovah Nisi. Nah, kita sering dengar ya. Engkau adalah panji-panjiku. Waktu Musa, ya, waktu Musa menyuruh Yosua dan tentara-tentara Israel pergi berperang, karena ada satu suku bangsa, suku Amalek, ya, satu suku bangsa yang sering sekali mengganggu. Itu suku Amalek. Jadi waktu mereka ada di Refidim, ya saudara, mereka mulai berperang disuruh oleh Musa, dan apa yang terjadi? Di sana di atas bukit Musa bersama dengan Harun dan Hur, saudara, ketika diangkat tongkat itu, saudaraku, maka akan terjadi kuatlah bangsa Israel. Tapi ketika mulai tidak kuat, maka kuatlah bangsa Amalek. Ini gambaran daripada kita semua, saudara. Ketika dibantu oleh Hur, dibantu oleh Harun, saudaraku, maka akan terjadi dibantu sampai sore, sampai petang, saudara. Sehingga apa? Bangsa Israel mengalahkan bangsa Amalek itu. Ingat bahwa Allah kita adalah Jehovah Nisi. Dia adalah panji-panji kita. Kita butuh kemenangan dalam kehidupan kita ini. Bahkan dikatakan kita adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Seorang Kristen yang normal adalah seorang yang mengerti bahwa Allah itu adalah Allah panji-panjinya, kemenangan. Dia Jehovah Nisi. Yang keempat, Jehovah Sama. Jehovah Sama, saudara, artinya apa? Immanuel, Allah bersama-sama dengan kita. Makanya waktu Yesus, ya, waktu malaikat datang kepada siapa? Kepada Maria, dikatakan apa? Berilah namanya Immanuel, Allah bersama-sama kita. Maka dikatakan dalam Yesaya juga itu, ya, bahwa Allah kita adalah Allah yang bersama-sama dengan kita dimanapun engkau berada. Ya, Allah bersama-sama dengan
bahkan sendiri kita secara fisik, Allah ada di sana. Allah tidak akan pernah membiarkanmu untuk kesepian. Allah ada bagimu, karena Dia adalah Jehovah sama. Yang ke berapa? Yang kelima ya? Yang kelima, Dia adalah Jehovah Rohi, bahwa Dia adalah gembala kita. Allah adalah gembala. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Dia Allah kita, Dia gembala kita, Dia memimpin kita, Dia memimpin kita, Dia menyediakan makanan, rumput hijau makanan. Dia menyediakan air yang segar, Dia menyediakan segala keperluan kita, karena Dia adalah Jehovah Roh. Yang keenam, Jehovah Sidkenu. Jehovah Sidkenu artinya Allah itu kebenaran, Allah itu keadilanku. Di zaman ini, anaknya di zaman Yehuda itu ya, di waktu. Jadi artinya Allah itu adalah keadilanku. Dia membelaku, Dia kebenaranku. Sekalipun dunia mengatakan bahwa aku bla 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 bla, tapi ingat perkataan Tuhan bahwa Dia kebenaran kita. Apa yang kita kerjakan akan dibela oleh Tuhan, karena Tuhan akan menegakkan keadilan atas kehidupan kita. Apa yang hari-hari ini kita alami atau masa-masa yang kita alami, masa-masa yang suram, ada Allah Sidkenu, ada Allah keadilan kita yang membela kita. Dia akan memberikan dan Dia akan menyatakan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Yang ketujuh, Dia adalah Jehovah Shalom. Jehovah Shalom artinya Jehovah yang menyelamatkan. Allah adalah keselamatanku. Allah adalah memberikan keselamatan bagiku. Suatu hari dikatakan, ini ayat pertama dikatakan dikatakan Dia sebagai Jehovah Shalom. Waktu itu Gideon melihat Tuhan dan ketakutan karena dia tahu kebenaran yang ditanam dalam pikirannya, yang ditanam sejak dia kecil. Kata orang Israel, orang Yahudi membaca firman Tuhan terus, dia katakan, aduh matilah aku, karena aku sesungguhnya melihat Allah. Lalu Allah datang, akulah Jehovah Shalom, akulah Allah yang menyelamatkan. Dan sampai hari ini kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah Shalom. Amen. Allah yang menyelamatkan. Dan pada saat nanti upah kita, upah keselamatan itu kita akan dapatkan di anugerah keselamatan, maksud saya anugerah keselamatan itu akan kita dapatkan nanti bersama-sama kita di surga di dalam kekekalan itu. Baik.